Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak Guru yang Bapak banggakan, kelas 4B ya. Kalian anak-anak hebat, sehat semua? Sehat. Terima kasih kalau sehat. Banyak yang nggak hadir ya? Siapa yang nggak hadir? Umat. Lalu? Hadir. Gimana, pada sakit apa gimana? Bolos. Tanpa keterangan. Mudah-mudahan yang tidak hadir di rumahnya sehat selalu, amin ya robbal alamin. Anak-anak Pak Guru yang Bapak banggakan, di pertemuan kemarin kita telah membahas kajian hikmah tentang surat Atin ya. Surat Atin ayat 1 sampai 8 ya. Isinya sudah tahu? Tahu ya. Allah bersumpah dengan 4 kemudian manusia diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk dan akan dikembalikan semuanya ke tempat yang serendah-rendahnya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian apa lagi? Falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan beramal soleh akan diberi balasan pahala yang tidak akan terputus, terus dikasih kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Materi berikutnya setelah kajian surat Atin, kita akan membahas kajian hadis. Hadis itu apa? Hadis itu ucapan Kanjeng Nabi. Kalau kemarin Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an mah kalamullah ya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas hadis. Hadis itu ucapan Nabi. Ucapan Nabi, pekerjaan Nabi, dan diamnya Nabi, ketetapan Nabi. Ada 3 ya. Hadisnya yang akan kita bahas adalah hadis silaturahmi. Hadis apa? Silaturahmi. Manusia sebagai khalifah harus memahami bahwa kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, tapi membutuhkan orang lain. Yang kaya butuh yang miskin. Kalau orang kaya semua, yang miskin yang nggak ada, nanti nggak ada yang bantuin tuh usahanya, ya. Makanya ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya, yang miskin juga butuh sama yang kaya. Ditolong, apa yang ditolong? Minjem modal, ya. Minjem mobil, sama minjem motor. Yang kayanya butuh kepada yang miskin, minta dibantuin kan gitu. Minta dibantuin sawahnya, pang nyemprotkeun, pang nemblogkeun, pang tandurkeun. Nah, orang kaya minta bantuan. Orang miskinnya atau orang yang kurang mampunya nanti dapat bayaran. Sama-sama dapat kebaikan ya. Orang yang kurang mampunya bisa memberikan tenaganya, orang yang kayanya bisa memberikan uang, saling membutuhkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Mangkana yu'minuna, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik Pak Guru. Mungkin kalian juga menggelitik ya. Kenapa sih orang kaya? Kenapa sih ada orang yang tidak melaksanakan sholat tapi hartanya kok berlimpah ya? Melebihi orang yang tukang sholat. Aneh apa tidak? Aneh ya? Kenapa seperti itu Pak Guru? Ini tidak adil. Saya tukang sholat masih susah Pak ekonominya, tapi teman saya yang nggak suka sholat enak tuh, uangnya banyak tuh.
Ayo, kenapa? Ayo. Ada yang bisa jawab? Karena dalam Al-Quran kita disuruh untuk wa'aqimus sholat, mendirikan sholat. Awas nih, aqimus sholat itu berbeda dengan bahasa af'alus sholat. Kalau af'alus sholat, kerjakanlah sholat. Kalau di Quran bukan kerjakan sholat perintahnya, tapi dirikanlah sholat. Dirikanlah nilai-nilai yang ada dalam sholat. Kalau aqimus sholat itu mencakup af'alus sholat dan aqimus sholat. Nya ngerjakan sholat ongkoh, nya ngadirikan nilai-nilai yang ada dalam sholat juga. Dalam sholat kita berdoa kepada Allah. Ada komunikasi tidak? Ada kan? Allahu Akbar kabir. Inna sholati. Kita tuh lagi ngobrol sama Tuhan. Sesungguhnya Allah, sholatku, ibadahku hanya untuk Engkau ya Allah. Itu sedang apa? Sedang komunikasi, betul? Sedang komunikasi kepada yang menciptakan kita. Nah, itu harusnya diterapkan ketika kita berteman dengan teman, ya. Komunikasi sama Allah saja bisa, masa komunikasi sama teman kita nggak bisa? Nah, orang-orang yang punya uang berlebih itu rezeki berlebih meskipun tidak sholat, beliau komunikasi, berbisnisnya, sehingga tidak aneh kalau yang tidak suka sholat rezekinya lebih banyak daripada kita yang suka sholat. Karena apa? Bisa mendirikan nilai-nilai sholat berupa komunikasi kepada makhluk Allah. Berbisnis, berusaha, itu kan butuh komunikasi dengan orang lain. Nah, kita yang suka sholat harus mengikuti orang. Ketika ingin sukses, maka harus bisa berkomunikasi dengan orang lain dalam berteman, bersilaturahmi. Kemudian apa lagi? Berteman. Ketika temannya dekat, ketika kita punya teman dengan tukang minyak wangi, maka ke bawah wangi. Ketika kita punya teman dengan orang yang sukses banyak uang, maka kita pun akan banyak uang. Ketika kita berteman dengan orang yang tukang bisnis tukang usaha dengan Pak Kiai, maka kita akan mengikuti teman kita, ya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita banyak bersilaturahmi melalui pendidikan, ya, melalui sekolah. Nanti barangkali kalian nantinya akan sekolahnya tinggi, ke kedokteran, ke keguruan, ke ilmu pemerintahan, itu nanti tersambung silaturahmi. Makanya ada kecerdasan sikap, ya. Kecerdasan terbagi tiga. Satu, kecerdasan intelektual otak. Kedua, kecerdasan sikap. Kecerdasan sikap itu kecerdasan membangun relasi, membangun pertemanan, membangun bisnis, ya. Itu namanya kecerdasan berelasi. Yang terakhir, yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan meyakini bahwa Allah itu ada. Melalui apa medianya? Sholat. Jadi ketika sudah memiliki tiga kecerdasan, intelektual, sikap, pandai mencari teman, kemudian ketiganya kecerdasan spiritual, sholat 5 waktunya dilaksanakan, doanya insya Allah akan banyak diijabah dan kita menjadi orang yang bahagia dan sukses. Seperti itu ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka perbanyaklah silaturahmi. Buka jaringan pertemanan, jaringan relasi kita agar kitanya menjadi pribadi yang sukses. Berteman dengan dokter, maka kitanya juga pengen jadi dokter. Berteman dengan Pak Guru, maka anak kita akan kitanya punya inspirasi untuk menjadi guru dan lain sebagainya. Berteman dengan petani, maka kita akan memajukan pertanian. Berteman dengan tukang cukur, maka kita akan buka salon. Berteman dengan siapa lagi? Dengan dokter kecantikan, maka kita akan membuka salon kecantikan. Dan seterusnya. Ada beberapa manfaat silaturahmi. Yang pertama, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Awas tuh, banyak silaturahmi, banyak manfaat. Kita yakin Allah itu ada? Ada. Buktinya apa? Si Kori bilang, lah buktinya gunung ada Pak, langit ada Pak, laut ada Pak. Itu semua tidak bisa diciptakan oleh manusia. Itu adalah peninggalan ciptaan Allah. Ketemu dengan siapa temannya? Si Al-Kahfi. Kori ketemu dengan si Al-Kahfi, itu adalah ciptaan Tuhan. Nggak ada pabrik manusia, nggak ada. Ya. Ketika ketemu dengan temannya, oh ini bertemu dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu dengan apa lagi? Dengan seantero alam semesta. Kita berarti sedang mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Banyak silaturahmi, banyak rezeki. Umurnya makin panjang. Kenapa? Karena kalau ada malaikat pencabut nyawa datang ke rumah Kanianya nggak ada. Lagi kemana? Lagi bisnis. Lagi silaturahmi. Jadi nggak jadi ya. Silaturahmi malaikat Jibril. Nah itu mah guyon ya. Yang ketiga, terhindar dari perselisihan dan menciptakan kerukunan. Pertemanan, silaturahmi. Salat Jumat itu silaturahmi itu sama tuh. Itu menciptakan apa? Kerukunan, kebersamaan. Ya. Ini yang susah, kebersamaan. Kita salaman dengan musuh kita, salaman dengan tetangga kita, dengan teman kita, sehingga baikan lagi kan itu. Yang keempat, menjauhkan kita dari api neraka, sebab dimasukkan ke surga kelak. Mudah-mudahan dengan banyak silaturahmi, banyak relasi, kita akan bahagia. Yang kelima, menjadi media untuk menghibur seseorang ketika sedang mengalami kesulitan. Ketika kita sulit, lagi pusing, mainin ke teman kita itu ada yang jadi dokter loh, ada yang jadi psikolog loh. Si Kania main ke si Naila Nurjana jadi psikolog. Ada tuh obrolan-obrolan yang daging semua berkualitas, sehingga Kania tadinya pusing, pulang-pulang jadi segar lagi, banyak ide lagi. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita tulis materinya. Diakhiri dengan Allahumma fiqh ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ininya tuh ada